Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Di zaman Nabi ada seorang wanita berkulit hitam. Dia biasa membersihkan masjid, menyapu, intinya menjaga kebersihan masjid. Kemudian ma'asyiral muslimin, suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melihatnya. Enggak biasa gitu, kok enggak ada. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat tentang wanita tersebut. Lalu para sahabat mengabarkan bahwa wanita tersebut qad mat, sudah meninggal dunia, qad matat. Sudah meninggal dunia. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa kalian tidak mengabarkan kepada aku? Afala adantumuni? Kenapa kalian tidak memberitahu aku? Dulluni ala qabriha." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tunjukkan di mana kuburannya kepadaku." Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam diberitahu, ya ditunjukkan kuburannya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun ya mensolati wanita tersebut, ini salat ghaib. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebetulnya banyak faedah ya. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah orang yang dianggap biasa oleh banyak orang ternyata bisa jadi dia bukanlah orang yang biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala atau di sisi orang yang besar seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat memandang wanita tersebut ya biasa saja sehingga Rasul tidak perlu dikasih tahu. Meninggal ya sudah dikuburkan ya diurus sesuai dengan syariat Islam, selesai. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kenapa kalian tidak mengabari aku?" Karena ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwa wanita tersebut adalah orang yang berjasa ya. Orang yang memiliki keistimewaan. Yang banyak orang menganggapnya tidak istimewa. Ya seperti mungkin sebagian orang ya. Ketika mereka melihat orang ya sebagai marbot contohnya atau sebagai orang yang bersih-bersih, mereka pandang sebelah mata, mereka anggap orang yang ya rendah dan seterusnya. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bisa jadi orang tersebut lebih mulia daripada orang yang merendahkannya, orang yang meremehkannya. Dan itu jelas. Sangat jelas sekali sebetulnya kalau ditinjau atau kita pandang dari sisi syariat. Membersihkan masjid, subhanallah, ini luar biasa pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain bahwa nanti ya amalan-amalan atau pahala dari amalan-amalan itu akan didatangkan sampai debu. Sampai debu yang dibersihkan oleh seseorang itu akan didatangkan pahalanya. Belum lagi ya, apalagi kalau seandainya muadzin berazan ya, seluruh pahala orang yang sholat dia dapat. Bahkan pahala imam dia dapat juga. Besar sekali. Jadi wanita ini istimewa sekali di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah mengatakan, "Tunjukkan kepadaku di mana kuburannya." Kemudian akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mensolatinya. Salat gaib. Dan dari sini ya akhirul hibbah kita mendapatkan pelajaran bahwa boleh ya, atau disunahkan seseorang yang dia telat menyolati jenazah boleh untuk mensolatinya di kuburan. Tapi ingat salat apa? Salat jenazah. Bukankah ada hadis lain yang melarang kita salat di kuburan? Jawabannya iya. Ada. Tapi ada salat yang dikecualikan. Yaitu salat apa? Salat jenazah. Ya, salat yang tidak ada rukuk dan sujudnya. Maka dibolehkan. Ya, berdasarkan hadis yang mulia ini. Jadi kalau seandainya kita ini di fikih gitu ya. Kalau seandainya kita qadarullah enggak sempat menyolati keluarga yang meninggal dunia, kita telat contohnya. Dikabari meninggal terus pesawat lama gitu ya, akhirnya kita pulang udah dikubur. Maka boleh kita menyolati di kuburnya. Ini namanya salat apa? Salat ghaib. Artinya tidak di hadapan gitu. Ya, jadi boleh tidak masalah. Tidak masalah.
Baik, jadi dua faedah ini yang bisa kita ambil di antaranya ya. Tapi saya tekankan tadi, jangan pernah ma'asyiral muslimin meremehkan orang, merendahkan orang, ya, menganggap orang sebelah mata. Jangan sampai, karena wallahil adzim ya, saya sering sekali mengulang-ulang masalah ini karena mengerikan sekali. Karena tidak ada seorang pun yang merendahkan orang lain melainkan Allah akan rendahkan dia. Melainkan Allah akan rendahkan dia. Tidak ada seorang pun yang menganggap remeh orang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala akan jatuhkan dia dengan cara Allah Subhanahu wa taala, dan sudah sangat sering kita dapati itu. Siapapun orang yang sombong pasti Allah akan jatuhkan. Berkaitan dengan apapun, dengan hartakah, dengan jabatankah, dengan apapun. Kalau dia sombong dengan itu, maka Allah akan jatuhkan dia dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ulang terus, berapa kali saya ingatkan karena begitu mengerikan ya. Lebih di zaman kita banyak sekali orang-orang yang terjangkiti penyakit ini. Semoga Allah menghindari kita dari penyakit yang buruk ini. Semoga Allah menjaga kita selalu dari segala hal yang membuat Allah murka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.